Kisah diawali dengan sebuah proses interogasi saksi hidup kasus pembunuhan sadis. Dia bernama Rebecca. Interogasi ini dilakukan oleh dua orang detektif, yaitu Cole dan Morris. You of one Rebecca. Stop. What? Doing this one by the books. And a lot more want to know why. Rebecca menjawab akan mati apabila nama sang pembunuh dia sebutkan. Namun si detektif mengancam Rebecca akan bebas dengan menyebut nama si pembunuh, atau Rebecca akan tetap dipenjara dengan tuduhan pembunuhan. Rebecca lalu melanjutkan, tidak hanya Rebecca yang akan mati, nyawa kalian juga terancam apabila nama itu disebutkan. Namun para detektif sudah sadar bahwa konsekuensi dari pekerjaan mereka adalah kematian. Scene beralih ke sebuah wahana hiburan. Saya kenalkan dengan sosok bernama Alex Van. Dia adalah salah satu karyawan wahana, di mana dia mencoba menolong anak kecil. Namun anak itu membuli Alex karena dia seorang jomblo. Why do you want to be my boy? No. Okay. No, that's When your own age, loser. please be careful. Alex yang merasa anak-anak pengunjung hari ini terlihat sangat aneh. Dia dikejutkan dengan kedatangan sang manajer bernama Tim Collins yang meminta mereka untuk lembur selama 3 jam. Namun Jaina menanyakan, lembur apaan bos? You don't understand my sarcasm? And only for 3 hours. Yeah, I guess it's not that bad. Beralih ke masa sekarang, di mana Cole tidak menemukan keberadaan manajer mereka, yaitu Collins. Namun Rebecca menjawab, aku tidak tahu di mana dia. Bisa saja dia sudah pulang saat tragedi berlangsung. Kembali ke sosok Collins, yang mana dia sedang bersantai melihat film Mickey Mouse. Dia tiba-tiba dikejutkan dengan suara seseorang tertawa. Bahkan Collins sampai menjatuhkan air di gelas yang menyebabkan konsleting kabel. Lalu tiba-tiba, I can see you. Do you wanna see me? See what I see. di sisi lain, Jaina yang mulai bete karena kelakuan pengunjung mencoba udut dulu. Bahkan dia membuang sampah sembarangan, main HP di jam kerja. Alex mengingatkan Jaina supaya lebih profesional dalam bekerja. How would he see? You want to leave me here with 8 rich kids so you can build me a gun? I'll just pop out and be right back. Kondisi wahana yang mulai sepi, Jaina malah menghilang, membuat Alex mulai bete, bahkan sampai main game seorang diri. Namun sedang asik-asiknya bermain games, dia dikejutkan dengan sebuah telepon. I'm coming. Hello, Funhaven. Hello? Alex yang mulai ketakutan mencoba mencari keberadaan sosok Jaina. Namun Alex tidak menyadari ada sosok Mickey Mouse yang mengamati dirinya. Sampai pada akhirnya Alex melintasi sebuah gudang. Dia melihat penampakan sosok Mickey Mouse menyeramkan yang mencoba berlari ke arah Alex. Lalu tiba-tiba, Surprise, gorgeous, we got this huge... ya, hari ini adalah ulang tahun Alex. Teman-teman Alex memberikan kejutan. Namun bodohnya Alex adalah Alex tidak menyinggung soal Mickey Mouse itu. Apakah bagian dari kejutan atau sebuah ancaman? Setelah Alex meniup lilin, ada sosok Mickey Mouse yang mengamati mereka. Dan mereka berencana melanjutkan acara dengan bermain dan meminum ciu. Alright, Tapi tiba-tiba kekasih Paul yang bernama Jackie meminta Paul mengejar dirinya. Dan ternyata Jackie sedang birahi. Namun tanpa mereka sadari, ada sosok Mickey Mouse yang memantau mereka. Di tengah obrolan, Ryan mendapat telepon dari temannya. Tapi setelah itu Alex melarang HP dimainkan selama acara ngumpul bareng ini. Dan orang yang mengambil HP itu akan dihukum dengan mentraktir minuman. Ready? Phone's in the bag, right? Whatever they're doing does not involve. Setelah mereka bermain masing-masing, Rebecca cemburu pada Alex yang sedang bermain dengan sosok Marcus. Tapi di sisi lain, adu mekanik Paul dan kekasihnya justru gagal karena Mickey Mouse itu datang menyerang. Kembali ke Ryan yang mulai dilanda mabuk, sementara pisau pemotong kue tiba-tiba menghilang. Lalu mereka yang dilanda kebosanan berencana pindah tempat. Tapi sebelum itu, Ryan memastikan cintanya pada Alex tidak bertepuk sebelah tangan. I had my eye on you for a while. Alright. But then I saw you. Can we talk about this tomorrow? Don't be afraid to fall for me. Hey, okay, yeah, I get it.
Ryan yang merasa ditolak secara halus justru memberi peringatan tidak akan melindungi Alex. Namun Alex justru menanyakan melindungi dari apa, dan Ryan menjawab, "Kau akan tahu." Mulai menarik, mereka yang mulai bosan berencana menyudahi kumpul-kumpul tidak berfaedah ini. Namun sialnya, pintu wahana justru dalam kondisi terkunci. Entah siapa yang melakukan semua ini. This isn't ours. I don't get it. Cupcake. Becky do pranks like both of them. It's locked. Tidak hanya terkunci, HP mereka yang berada di kantong plastik juga menghilang. Lalu setelah itu, mereka mendengar suara sosok Jackie yang mengajak mereka untuk bermain petak umpet. Jackie, please. I want to play this game. I want to keep drinking. Birthday! It's my birthday! Now we have to play their stupid game. Marcus yang berniat mencari pintu darurat, tapi sebelum itu Alex menuduh Marcus memakai topeng sosok Mickey Mouse. Namun Marcus mengelak, begitu juga dengan yang lain. Nope. Don't look at me, I don't wear costumes. Well, maybe it was Paul. Trapping women? That's totally a Paul thing to do. Alangkah terkejutnya mereka manakala pintu darurat juga terkunci, dan tiba-tiba Danny muncul yang katanya dari toilet. Lalu Alex mengatakan kita akan mengikuti semua permainan ini. To find our resident sleazy couple. Oh, I am into that idea. Sampai pada akhirnya Ryan yang melihat Mickey Mouse memakai baju layaknya tim baseball miliknya memutuskan mendekati sambil cengar-cengir. Ryan merasa ini sebuah prank. Crap, she's gonna freak when she sees you. Entah apa yang terjadi kepada Ryan, dan kali ini giliran Rebecca melihat Mikey. Rebecca mengira itu adalah Paul. Namun ketika Mikey mengeluarkan pisau, lalu setelah itu bajigur sekali, sepertinya Mikey bisa menghilang lalu tiba-tiba muncul lagi. Tapi anehnya, karena senter kelap-kelip yang Rebecca bawa, sosok menyeramkan itu bergegas pergi. Kali ini giliran sosok Mary yang melihat Mikey. Dia mengira itu adalah Ryan, tapi setelah Mikey mengeluarkan pisau, Mary bergegas lari menyelamatkan diri. Entah apa yang Gemma pikirkan, di tengah situasi aneh ini, dia menyempatkan diri bermain game virtual. Dan di sisi lain, Alex malah berkencan dengan sosok Marcus. Is it food? Oh. Are you serious? I always tell them how much I love sour candy. Sedang asiknya berkencan, mereka dikejutkan dengan kedatangan Mary, di mana dia mengabarkan masalah besar, yaitu ada banyak cairan merah di area gym hutan. Namun Alex mengira itu adalah Ryan yang sedang mabuk dan mengamuk. Alex memutuskan kembali menyalakan semua lampu, sementara Marcus mencoba menggunakan telepon untuk menghubungi pihak 911. It's the phone comment I just made. Alex yang sudah sampai ruang kontrol justru memutuskan menelpon lebih dahulu. Namun yang terdengar adalah suara aneh yang mengajaknya bermain petak umpet, dan apabila telah ketemu, permainan sudah berakhir. Hide and seek, and any of you, it's game over. Di sisi lain, Mikey justru mendatangi teman-teman Ryan, dan mereka yang mengira itu adalah Ryan mencoba mengancamnya untuk menjauhi Alex. Namun ketika topeng itu akan dibuka, yang terjadi adalah Yo, we're just kidding around. No need to do anything else. setelah Alex, Marcus, dan Mary berkumpul, Alex menyatakan listrik tidak bisa menyala. Lalu mereka mencoba keluar melewati pintu darurat kebakaran. Beralih ke Danny yang tertidur akibat ngefly, tiba-tiba si Mikey datang. Dia menekan tuas pemicu. Lalu ketika wahana itu berjalan, Danny sangat ketakutan dan mengira sosok Mikey itu adalah Ryan. Turn it off! Turn it off! I'm way too high. Get me the fuck off this ride! Kembali ke Alex yang menemukan jasad Jackie dan Paul, di mana tertulis pesan bahwa permainan ini bukanlah untuk mereka yang memiliki pasangan, dan dari sinilah kekompakan mereka mulai diuji. Mikey yang merasa terhibur dengan ketakutan Danny mencoba mematikan tuas itu. Lalu ketika Danny beristirahat sebentar saja, Mikey mengeluarkan pisau sambil tertawa, bahkan terdengar oleh rombongan Alex. What was that? Was that Danny?
Kali ini mereka yang selalu gagal melewati pintu mempunyai ide memecahkan kaca demi bisa keluar hidup-hidup. Sementara Mikey sudah ada di belakang Gemma. Lalu yang terjadi adalah nampaknya Mikey sangat menyukai Gemma. Dia bahkan sempat tertawa. Walaupun pisau sudah di leher Gemma, Mikey tidak melakukan itu. Tapi pada akhirnya mereka sangat tidak konsisten, dimana kali ini Alex mencoba menyalakan alarm sementara Marcus akan mengamati Mikey. Tapi tiba-tiba sosok Mikey pergi entah kemana. It was quick. Too quick. You know yet? Hey, this is stressful. So Alarm kebakaran sudah berbunyi. Alex berharap 15 menit lagi pemadam kebakaran akan datang. Sementara Mikey Mouse mendengar itu dan merasa permainan akan menarik. Marcus memberi info melalui speaker bahwa Ryan menjadi ODGJ. Rencana mereka adalah akan bersama menuju atap sambil menunggu pihak damkar datang. Gemma yang belum memahami situasi ini tidak sadar bahwa Mikey ada di belakangnya, dan kali ini tanpa ampun Mikey berhasil menyayat leher Gemma hingga Gemma tewas. Beralih ke Rebecca yang terjatuh, Mikey yang sudah ada di belakangnya melumpuhkan Rebecca dengan menyayat tungkak kakinya. Sementara Danny yang dilanda keraguan lari atau menolong Rebecca justru berakhir tewas mengenaskan. Alex mengatakan bahwa Mikey bisa teleportasi seperti Minato, namun Marcus merasa itu mustahil. Ini mereka berencana mencari senjata, namun tiba-tiba Jenna muncul dan melihat Alex dalam kondisi terkurung. Bye. Namun sialnya, Mikey sudah berada di belakang Jenna dan tentu saja Mikey tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan sangat puas melihat Alex menangis. Makin menarik, di mana sosok Ryan ternyata masih hidup. Mereka mengira ada dua Mikey di sini, satu di dalam dan satu di luar. Namun sosok Ryan justru menduga mereka halusinasi karena kebanyakan minum ciu. No, it's not him. The guy dressed up as Mickey Mouse. Di tengah keributan mereka, Mikey tiba-tiba muncul. Ryan yang mendatangi Mikey justru mendapatkan bogeman kunci Inggris. Namun saat Ryan akan dieksekusi, yang terjadi adalah tangan Alex yang memegang senter juga kena bogem. Lalu di saat Alex sudah pasrah, Marcus mengambil tongkat baseball, dan karena Mikey kebanyakan ngoceh kayak Pak Ustadz, dia juga kena bogem oleh sosok Marcus. Ryan yang tersadar mencoba menahan Mikey dengan sebuah kursi. Dia juga terkena bogem di kaki. Namun Mikey tiba-tiba menghilang dan mereka semua tersadar bahwa musuh yang mereka hadapi adalah iblis. We need to get out of here. Okay. Come on, Ryan. Come on. Ryan yang patah pergelangan kaki sudah tidak mampu lagi berjalan. Sementara muncul ide penggunaan cahaya dengan intensitas yang lebih besar agar Mikey tidak bisa berteleportasi. Namun Mary tidak setuju dan hanya ingin kabur dari tempat ini. hey, we have to go. He's coming for us. We need to go on the offensive, okay? Right. Luar biasa, di mana mereka sepakat menantang Mikey untuk bermain petak umpet selama 5 menit saja. Apabila mereka menang, maka Alex meminta mereka semua dibebaskan dari wahana ini. I do love a good game. Let's play. Dalam ruangan itu, mereka menyerang Mikey dengan kelipan senter dan Ryan memencet tombol lampu kelap-kelip. Mereka membogem dan menangkap Mikey dan mengatakan bahwa Mikey sudah kalah. It isn't it? Can't move, can you? Game over. Namun sialnya, lampu kelap-kelip itu berhenti menyala. Alhasil, walaupun sudah tertangkap, Mikey bisa tertawa lalu menghilang. Alex yang merasa Mikey tidak akan kembali lagi, justru Mikey tiba-tiba muncul dan memotong endasnya Alex. Dan di akhir cerita, satu-satunya yang selamat adalah Rebecca.
dia ditemukan oleh pihak pemadam kebakaran. Dua detektif ini nampak kesal sekali karena tidak ada raut penyesalan dari wajah Rebecca walaupun semua teman-temannya tewas mengenaskan. Just goodbye that this killer can teleport. You seem very upset that all your friends are dead. Some friend you are. Lalu di akhir film, penjara tiba-tiba terbuka dan sosok Mikey mengajak Rebecca untuk bertemu. Tapi yang aneh adalah kedipan mata Rebecca seperti seseorang yang menggoda pacarnya. Gimana alur cerita film ini guys? Rombongan teman Alex yang berniat memberi surprise pada Alex justru berakhir dengan kematian mengenaskan. Saya curiga pada sosok Collins dan Rebecca adalah otak di balik tragedi ini. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan mau lembur kalau tidak dibayar.